Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah narasumber kita Bapak Dr. Budiono Santoso, PhD, yang telah berkenan hadir untuk berbagi pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Akbar Susamto sebagai Ketua IJMI Sleman. Kemudian Profesor Samsul yang juga berkenan hadir pada pagi hari ini, dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Kita akan memulai saja sesi pada pagi hari ini untuk acara kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban yang secara rutin diadakan oleh IJMI Sleman, dan harapannya Bapak Ibu semuanya bisa selalu bergabung di setiap Sabtu pagi, dan juga kami juga berharap Bapak Ibu sekalian juga dapat mensosialisasikan acara ini kepada kolega, sahabat, dan keluarga sehingga bisa bermanfaat, acara ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita awali dahulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Budiono Santoso. Sebentar, saya Bapak Dr. Budiono Santoso Setrajaya, PhD, spesialis farmakologi, adalah alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang lulus pada tahun 1975. Ya, jadi ini saya baru 3 tahun kayaknya waktu beliau lulus dari S1 GM. Kemudian beliau memperoleh gelar PhD di University of Newcastle upon Tyne, UK pada tahun 1983. Kemudian setelah lulus dari Komplek Ngasem, kemudian bertugas sebagai staf pengajar di bagian farmakologi, kemudian juga bertugas di farmakologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian sejak tahun 1999, beliau pindah ke World Health Organization, Western Pacific Regional Office di Manila sampai dengan pensiun pada tahun 2012. Dan jabatan terakhir di WHO adalah Team Leader Regional Advisor in Pharmaceutical Health Technology, dan beliau juga aktif di kebudayaan dan ikut mendirikan organisasi masyarakat pencinta warisan Medang atau Medang Heritage Society di Yogyakarta pada tahun 2013. Beliau juga menulis beberapa buku novel, dan beliau saat ini adalah juga menjadi tim ahli atau Expert Committee on Pharmaceutical Preparation and International Pharmacopoeia dari tahun ini 2 periode, dari 2014 hingga 2024, dan juga menjadi konsultan independen untuk kebijakan obat nasional di berbagai negara Asia. Saya kira demikian CV singkat yang dapat saya sampaikan. Narasumber kita pada pagi hari ini Dr. Budiono, dan kita akan langsung mengikuti materi beliau pada pagi hari ini. Kepada yang kami hormati Dr. Budiono Santoso, PhD, spesialis farmakologi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Maya atas perkenalannya. Yang terhormat
Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, terutama Dr. Akbar Susanto dan Ibu Mayang Palupi yang sudah mengundang saya untuk ikut partisipasi dalam forum yang sangat terhormat oleh ISMI Orda Sleman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa di-share screen-nya dari sana atau dari? Terima kasih Mas Rahmat. Jadi yang akan saya kemukakan pagi ini adalah hak atas pelayanan kesehatan dan bagaimana penyelenggara negara menjalankan kebijakan kesehatan universal atau Universal Health Coverage Policy ini untuk menjawab hak pelayanan kesehatan dari warga negara. Ya tadi seperti yang diutarakan Ibu Mayang, saya dari keagama kedokteran. Saya kadang-kadang itu pula saya ketawa di setiap tahun sudah pensiunan mesti harus menulis institusinya. Di Hong Kong diundang suruh bicara, saya tulis retired person tidak diterima, harus diisi. Jadi sekali lagi terima kasih atas undangannya untuk ikut berpartisipasi dalam kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban kitab yang diselenggarakan oleh ISMI Orda Sleman pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin next slide, Pak Musrafi. Ya, dengan segala kerendahan hati, mungkin saya ingin mengingatkan ibu-ibu dan Pak sekalian ayat suci yang berkaitan dengan proteksi kelompok lemah, yang berkaitan dengan keadilan sosial, terutama di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sila kelima Pancasila. Sila ini dalam Al-Quran tertera dalam surat Al-Nahl ayat 90 yang terjemahnya kurang lebih ada sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Saya kira jelas bahwa apa yang tersirat di sila kelima adalah sesuai dengan amanat yang ada di Al-Quran. Konten ini telah tayang di Kompasiana oleh penulis Wahyu Purnomo. Dan mungkin kita perlu sepakati bahwa sila kelima secara teoritis adalah suatu solusi untuk melindungi kelompok segmen bawah, kelompok ekonomi bawah, untuk menjembatani kesenjangan antara kesejahteraan ekonomi berbagai kelompok masyarakat. Next slide. Perkenankanlah ibu-ibu dan mbak sekalian untuk menyampaikan suatu skenario kasus yang mungkin sering kita lihat di Republik ini. Misalnya ini adalah seorang buruh harian dengan penghasilan 100.000 per hari, menderita kecelakaan lalu lintas dan harus menjalani tindakan bedah yang memerlukan biaya pembedahan dan perawatan sekitar 10 juta rupiah. Dia tidak mempunyai asuransi, sehingga harus menyediakan biaya dari pendapatan 100 hari kerja, 10 juta rupiah dari kantongnya, pada saat dia tidak mampu bekerja. Ini suatu hal yang tidak manusiawi. Oleh karena orang tidak bisa bekerja, tapi dia harus menyediakan biaya kesehatan untuk perawatan dirinya yang emergency pada saat dia tidak bisa berfungsi. Ada beberapa pilihan. Yang pertama mungkin bisa pinjam uang, tapi pinjam uang pun harus mengembalikan. Dan biasanya kalau pinjam uang, orang itu biasanya sium-sium. Tapi kalau pas ditagih, gerindri tidak karuan. Yang kedua bisa dari dapat bantuan dari saudara dan atau teman, atau menjual barang modal. Walaupun ini bisa membantu, tapi tidak akan cukup. Oleh karena menjual barang modal berarti akan mempengaruhi kesejahteraan dia di masa depan. Sehingga
apa yang bisa kita catat di sini adalah bahwa diperlukan mekanisme proteksi agar orang-orang kelompok segmen bawah ini tidak terpuruk jatuh dalam kemiskinan. Tidak sedikit mereka-mereka yang dari segmen bawah ini justru terpuruk dalam garis di bawah garis kemiskinan hanya karena harus membiayai ongkos kesehatan. Ya, slide. Ini ada beberapa data ya pemiskinan penduduk karena biaya kesehatan di Asia, dari 11 negara di Asia. Jadi di Bangladesh misalnya 2,6% penduduk jatuh miskin di bawah garis kemiskinan $2 per kapita per hari hanya karena harus membayar biaya kesehatan. Di Cina 1,2%, di India 2%, di India 0,8%, tidak terlalu jelek. Di Malaysia relatif sangat bagus, 0,1%, oleh karena semua biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah. Jadi orang yang sakit, warga hanya membayar 3 ringgit, kemudian semua ditanggung pemerintah. Ini one of the best in the world. Kemudian di Nepal 1,3%, di Filipina 0,5%, di Thailand 0,3%, di Thailand juga proteksinya relatif bagus, di Vietnam 1,7%. Tanpa jaminan kesehatan universal, sebagian masyarakat akan jatuh di bawah garis kemiskinan karena harus membayar biaya kesehatan out of pocket atau langsung dari kantongnya. Menurut WHO, di banyak negara kira-kira 11% penduduk menderita kesulitan ekonomi atau katastrofi pembiayaan kesehatan. Dan 5% penduduk justru jatuh di bawah garis kemiskinan karena harus income-nya dipotong untuk membayar biaya kesehatan. Data global menunjukkan kira-kira 150 juta penduduk menderita pembiayaan kesehatan katastrofik, kesulitan pembiayaan kesehatan, dan 100 juta jatuh ke dalam kemiskinan karena harus membiayai pelayanan kesehatan per tahun. Sehingga ada situasi yang tidak manusiawi, seolah-olah ada persaingan antara prioritas untuk membiayai pelayanan kesehatan dan membeli makanan. Jelas ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Kita perlu mengembangkan suatu mekanisme proteksi untuk kelompok segmen bawah. Ya. Beban pembiayaan kesehatan katastrofik didefinisikan sebagai pembiayaan kesehatan yang harus dibayar langsung oleh pasien melebihi nilai ambang tertentu. Biasanya negara-negara mengambil nilai ambang 10%. Jadi kalau pendapatan tahunan atau pendapatan bulanan kita terpotong 10% hanya untuk membiayai pelayanan kesehatan, itu satu semacam bisa dimasukkan katastrofi atau kesulitan pembiayaan kesehatan. Oleh karena 10% itu jelas harus mengambil alokasi dari beberapa kegiatan yang lain seperti pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Ya, slide. Bagaimana konteks di Indonesia? Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, kira-kira 2 juta penduduk Indonesia per tahun dari segmen ekonomi bawah akan jatuh di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan $2, kurang dari $2 per hari. Jadi pendapatan mereka mungkin sekitar 26.000 atau 28.000, kurang dari 28.000 per hari. Jika harus membayar biaya kesehatan dari kantongnya, mereka tidak mampu. Jadi di peres-peres pun mereka tidak mampu, harus ada proteksi. Jadi ini dari sisi kesejahteraan sosial atau social justice, sila kelima Pancasila, jarang sekali kita diskusikan. Lebih banyak kita diskusi dari sisi politik, dari social justice lebih banyak kurang diperhatikan. Jadi sekali lagi diperlukan suatu mekanisme atau suatu sistem yang bisa melindungi agar mereka-mereka itu tidak jatuh dalam kemiskinan. Jelas nih, Bu, Bapak? Ya. Jelas, Pak. Monggo. Slide lagi sih. Monggo terus slide-nya. Apakah pelayanan kesehatan menjadi hak setiap warga negara? Jadi pertanyaan ini selalu jadi bahan perdebatan. Tapi saya kira di dunia global sudah tersepakati bahwa akses akan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia, as part of human rights.
Itu di hampir semua negara mereka mengakui. Ada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, antara kewajiban negara untuk menyediakan akses pelayanan yang diperlukan bagi warga negara dan kewajiban warga negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan promotif dan preventif. Artinya cara hidup yang sehat, tidak minum alkohol, tidak merokok, dan sebagainya. Akses pelayanan kesehatan menyangkut ketersediaan. Jadi pelayanan kesehatan yang diperlukan harus tersedia. Kalau tersedia harus mutunya memenuhi mutu dan keamanan. Dan kalau sudah tersedia memenuhi mutu dan keamanan, biayanya harus terjangkau, baik oleh sistem maupun oleh individu yang bersangkutan. Mungkin tanpa pretensi apa-apa, mohon maaf kalau ada yang bertanyakan, saya ingin bertanya mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila tahun 78 yang disusun oleh para cerdik pandai, termasuk diantaranya sebagian dari kita. Ada 45 butir pedoman penghayatan Pancasila dan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila tahun 78 dan belum pernah direvisi lagi. Dan sebagian besar ini yang dicantumkan adalah hak warga negara. Harus berperilaku ini, harus berperilaku itu, tapi sama sekali tidak ada bagaimana sistem untuk menjamin hak-hak warga negara. Bagaimana perilaku penyelenggara negara harus sesuai dengan P4 ini. Jadi mungkin ini usulan saya, kalau suatu saat IDSMI ingin membahas, saya kira ada momentum untuk butir-butir pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila tahun 78 ini di reconsider atau direvisi ulang. Jangan hanya yang duyak-uyak warga negara, tapi penyelenggara negara enak-enak sak gelem. Jadi non saya slide-nya. Mas Rama, slide-nya yang dulu. Apakah kesehatan merupakan hak warga negara ini dalam konteks global? Ada dua perjanjian tidak mengikat atau voluntary agreement di mana Indonesia sudah meratifikasi perjanjian ini, yakni yang pertama Universal Declaration of Human Rights, di mana setiap warga negara punya hak untuk menikmati standar hidup yang tertinggi untuk kesehatan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kedokteran dan pelayanan social services. Kemudian di WHO Konstitusi tahun 46, saya tidak tahu kapan Indonesia meratifikasinya, tapi jelas Indonesia anggota WHO, jelas meratifikasi. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being, without distinction of race, religion, political belief, economic, and social condition. Jadi dalam konteks global jelas kesehatan ada hak setiap warga negara, dan hampir semua negara mengakui, meratifikasi, hanya belum tentu bisa melaksanakan dengan baik. Termasuk negara yang paling kaya, Amerika. 60 juta penduduk Amerika itu tidak ada proteksi asuransi, sehingga banyak yang mengalami catastrophic expenditure on health. Jadi slide, Mas Rama dan saya, maaf saya sambil minum. Di tingkat internasional juga ada perjanjian yang mengikat, convention. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang international health atau international relation tahu detail mengenai binding treaty atau convention atau compulsory agreement. Ini mengikat. Kalau tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi. Jadi yang kita kenal di bidang kesehatan adalah International Covenant and Economic and Social Cultural Rights tahun 66. Di mana di situ disebutkan bahwa penyelenggara negara mengakui hak setiap warga negara untuk menikmati kesehatan fisik dan mental yang tertinggi. Kemudian perjanjian ini juga merumuskan langkah-langkah yang harus diambil oleh penyelenggara negara
untuk merealisasikan hak-hak warga negara atas akan kesehatan tersebut di bidang kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan, kesehatan tempat kerja, pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan juga pelayanan medis maupun pelayanan yang diperlukan pada saat warga negara itu sakit. Jadi ada perjanjian yang mengikat, yang seharusnya kalau tidak dijalankan ada sanksi. Tapi siapa yang mau ngasih sanksi? Amerika selalu ngasih sanksi, tidak ada untungnya buat mereka. Negara-negara maju juga tidak ada untungnya buat mereka ya. Semua jalan tanpa banyak, kecuali atas inisiatif masing-masing negara. Sekali lagi Indonesia juga meratifikasi perjanjian konvensi ini tahun 66. Ya, slide. Bagaimana kesehatan dalam warga negara dalam konteks nasional, hak atas kesehatan dalam konteks nasional. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas disebutkan bahwa pemerintah Indonesia diamanatkan antaranya untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum termasuk kesehatan. Dan kemudian tahun 2004 ada undang-undang yang terkait dengan sistem jaminan sosial nasional untuk merealisasikan amanat UUD 45. Jadi butuh waktu sekitar 60 tahun untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar dalam sistem legal yang berlaku. Dan kemudian butuh waktu 10 tahun lagi untuk negosiasi infrastruktur pelayanan dan penyiapan infrastruktur dan pelaksanaan. Jadi kalau ada anggota-anggota DPR atau politisi yang teriak-teriak bubarkan BPJS, bubarkan SJSN, sebenarnya dia tidak mengerti sejarah. Harusnya dia paling tidak ya menengok ke belakang. Ini amanat Undang-Undang Dasar dan kita menunggu 60 tahun momentum tersebut untuk dilaksanakan, baru kita mampu melaksanakan. Jadi slide berikutnya. Jaminan kesehatan universal atau JKU, Universal Health Coverage Policy atau UHC, ada sebenarnya suatu sistem atau suatu perangkat kebijakan atau mekanisme untuk memberikan proteksi agar warga negara tidak mengalami kesulitan ekonomi hanya karena harus membiayai kesehatan. Jadi harus ada proteksi. Ini ada syarat terutama di negara-negara dengan konsep welfare state. Indonesia sebenarnya menganut konsep welfare state, walaupun tidak banyak dibahas. Oleh karena kita ada keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Slide nih, dan saya minum. Ini adalah konsepnya WHO. Sesudah ada data dari 11 negara Asia tadi, hampir semua orang tersentak, loh, kok begitu banyak orang yang jatuh miskin hanya karena out of pocket payment. Kemudian WHO membuat dokumen The Path to Universal Health Coverage Policy ini saya kira tahun 2010. Yakni suatu sistem pembiayaan kesehatan sebagai salah satu bentuk atau mekanisme proteksi agar warga tidak menderita bencana ekonomi, catastrophic health, atau jatuh miskin karena harus membayar biaya perawatan kesehatan di saat menderita sakit dari kantongnya, out of pocket payment. Jadi mekanisme pembiayaan dengan sistem asuransi publik, bukan private insurance, berdasarkan kontribusi atau iuran bersama di depan. Jadi seolah-olah ada social solidarity, bukan seolah-olah, tapi kenyataan memang harus ada social solidarity. Bahwa yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari kontribusi dari peserta asuransi melalui pembayaran iuran tahunan, premi, atau melalui pajak yang dibayarkan. Kontribusi dari sektor pemerintahan atau sektor publik hanya untuk mereka yang tidak mampu membayar premi. Jadi yang tidak mampu membayar premi entah 20% penduduk atau 30% penduduk dibayar oleh pemerintah. Di Asia, kebijakan Universal Health Coverage Policy ini di Jepang mulai tahun 60-an, di Korea tahun 90-an, di Thailand tahun 2000, di Malaysia tidak tahu sejak merdeka mungkin mereka, tapi tanpa menggunakan asuransi semua dibiayai negara, biaya pelaksanaan pelayanan kesehatan. Di Cina tahun 2000-an dan di Indonesia tahun 2014. Saya merasa beruntung bisa ikut negosiasi dan berikan technical support untuk pemerintah Cina di awal tahun 2000 dengan segala plus minusnya dan
kompleksitasnya. Slide. Bagaimana jaminan kesehatan universal di Indonesia? Sekali lagi saya ungkapkan di sini bahwa UUD 45 menjamin hak atas kesejahteraan sosial. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, bagaimana hak atas kesejahteraan ini direalisasikan dalam sistem legal dengan adanya sistem jaminan sosial nasional SJSN. Kemudian Kepres tahun 2012 mengenai asuransi kesehatan sosial, siapa yang harus diterima, siapa yang harus dibantu, dan siapa yang perlu membayar sendiri. Kemudian tahun 2011 juga pembentukan lembaga BPJS yang diamanatkan untuk melaksanakan amanat UUD ini dan amanat undang-undang. 2014 dari 2019 ada uji coba dan 2019 full implementation. Di Indonesia ada uji coba 1 kabupaten di Kerawang, saya tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi di Cina mereka melakukan uji coba di 250 distrik dengan biaya $7 juta untuk uji coba. Jadi begitu mereka melaksanakan, semua data mereka punya. Saya pernah diskusi dengan ketua National Development Research Center. Orangnya halus sekali seperti Bu Mayang, tapi setiap kali kita tanya, datanya itu ada semua. Saya memimpin delegasi dengan 4 orang anggota dari Amerika, dari Perancis, dari Australia, dan 1 lagi lupa. Sampai saya jangan ngomong mendikte mereka oleh karena orang-orang tahu betul apa yang harus mereka kerjakan. Please. Nah, biasanya konsultan kalau datang kan langsung mendikte macam-macam, ini harus itu dan sebagainya. Ya, slide. Beberapa masalah umum yang dihadapi JKN pada masa uji coba yang sering kita dengar di mass media, misalnya adanya defisit anggaran, pendaftaran peserta tersendat sehingga pemasukan iuran dari mereka yang tidak masuk penerima bantuan iuran juga tersendat. Jadi sumber pembiayaan dari peserta ini tersendat karena segmen ini tidak diperhatikan. Semuanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Iuran tahunan terlalu murah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Jadi pertama kali kan hanya 25.000 per orang. Itu kira-kira separuhnya dari negara-negara miskin seperti Laos, Kamboja, dan sebagainya. Kemudian tidak boleh ada co-payment. Jadi pada saat pelayanan itu tidak boleh peserta menambah kekurangan. Jadi harus total dibayar ya atau tidak. Dan pada waktu uji coba, skenario-nya itu tidak ada plan A, tidak ada plan B, semuanya ada 1 plan. Saya sudah mengingatkan harus ada plan E, ada plan B, kalau perlu plan C. Itu hanya ada 1 plan, sehingga waktu itu tidak terpikirkan kalau peserta yang harusnya iuran itu akan masuk dalam pendaftaran. Dan yang ketiga, dana publik, dana pemerintah yang harusnya hanya untuk membayar iuran kelompok segmen yang tidak mampu, golongan ekonomi remah, malah harus membiayai keseluruhan biaya operasional pelayanan. Ini yang sangat menyedihkan, sampai defisit beberapa triliun. Untung kemudian datang Pak Gufron Mukti, sehingga semua bisa dikendalikan lagi. Sekarang sudah positif saya dengar. Juga beberapa hal yang menjadi keluhan kemarin. Mungkin suatu saat saya usul saya undang beliau Pak Gufron Mukti untuk diskusi mengenai ini. Sangat menarik. Ini salah satu sukses story di negara-negara berkembang. Di Korea itu pada waktu mereka menjalankan Universal Health Coverage Policy, 3 menteri harus mundur. Kemudian rame-rame sampai demo, dan sekarang kita kan tenang-tenang saja, paling-paling banter ada bengak-bengak di DPR. Biar rasa bengak-bengak asal didengarkan. Banyak ketidakpuasan, kegoncangan di segala sektor, profesi, politisi, dan masyarakat. Biasa itu, jangan terlalu terpengaruh oleh suara-suara ini. Ya diperhatikan, tapi jangan sampai terbukti. Apalagi suruh membubarkan JKN di Indonesia itu sudah tidak realistis. Ya, Pak Rahmat. Mungkin perlu saya perkenalkan mengenai konsep akses. Akses adalah mengenai ketersediaan dan keterjangkauan dari pelayanan.
Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi pada waktu kita bicara untuk meningkatkan akses. Yang pertama, rational selection, pemilihan. Tidak semua produk harus dibayar, hanya produk-produk yang memberikan manfaat, yang diperlukan, yang aman, yang dampak positifnya itu ada pada status kesehatan yang dibiayai. Yang kedua, affordable pricing, harganya harus terjangkau, harus murah, oleh karena harus mencakup hampir semua segmen dari populasi. Yang ketiga, harus ada mekanisme pembiayaan, sustainable financing. Jadi tidak bisa out of pocket payment, tapi harus ada jaminan pembiayaan jangka panjang. Dan yang keempat, sistem supply logistiknya harus efisien, efektif, bisa dipercaya, tidak banyak markup di sana, tidak banyak penyimpangan. Ya, slide. Ini ada beberapa instrumen kebijakan untuk mendukung akses. Yang pertama untuk proses pembelian dan penggunaan obat. Kita ingat sejak tahun 77 ada model list of essential medicine, yaitu obat-obat atau daftar obat yang diperlukan oleh sebagian besar populasi yang harus tersedia setiap saat di setiap unit pelayanan. Tahun 77 dari Indonesia juga ada tim ahli di sana, almarhum Profesor Iwan Darmansyah dari Jakarta. Kemudian hanya 1 tahun sudah WHO mencanangkan konsep ini, Indonesia sudah membuat daftar obat esensial di tahun 78. Yang ketentuannya bahwa obat-obat ini harus disediakan di semua unit pelayanan publik, baik di primer atau sekunder. Dan akhir-akhir ini ada formularium nasional dan daftar obat yang ditanggung asuransi. Saya tidak tahu bedanya dengan daftar obat esensial apa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan nanti kalau oleh karena seharusnya di banyak negara ya dasarnya obat esensial itu. Kalau tidak memakai dasar itu biasanya perusahaan asuransi akan bangkrut. Ada 3 negara yang bangkrut oleh karena semua obat dibiayai. Yang kedua, harga terjangkau, kebijakan obat generik yang bisa menurunkan harga sampai 80%. Jadi penghematannya sampai 80%. Tapi obatnya harus betul-betul terbukti aman. Jadi obat-obatnya harus aman. Dan yang mungkin sering menjadi bahan debat adalah monitoring biaya atau monitoring harga. Pada waktu kami di WHO WPRO di Manila membuat mekanisme monitoring harga di negara-negara, Amerika protes. Oleh karena itu bukan tugasnya WHO untuk memonitor harga, itu masalah perdagangan. Tapi sebenarnya intinya bahwa kalau harga itu dimonitor, kalau ada penyimpangan di salah satu negara atau salah satu unit, mesti ketahuan tuh harganya kok begitu mahal pada negara-negara lain hanya sekian, mesti ada sesuatu. Dengan suppliernya biasanya sama. Kemudian pembiayaan berkelanjutan, ada pembiayaan dari dana publik, ada dari sistem asuransi, iuran peserta, ada pembayaran premi asuransi untuk segmen bawah oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu kewajibannya hanya menanggung biaya premi asuransi atau iuran asuransi untuk segmen bawah, bukan membiayai keseluruhan. Tidak ada pemerintah yang, kecuali mungkin Malaysia, yang bisa membiayai seluruh biaya operasional kesehatan. Suplai logistik yang efektif, sistem pengadaan dan distribusi di sektor publik atau swasta. Jadi kita tidak perlu kecil hati. Di masa lalu kalau ada seorang konsultan diangkat oleh lembaga internasional, mereka biasanya disuruh belajar ke Jawa Timur atau ke DIY untuk mempelajari sistem pengadaan dan distribusi publik ini. Oleh karena seperti textbook, setiap hari itu yang namanya petugas puskesmas itu harus ngitung tablet, ngitung kapsul, dan di stok opnam tiap hari. Tuh waktu kira-kira 1 jam sampai 1,5 jam. Jadi di tingkat primer, di tingkat pelayanan sulit untuk ada penyimpangan. Kalau toh ada penyimpangan mungkin di tingkat yang lebih tinggi. Ya, slide. Ketidakefisienan dan pemborosan dalam pelayanan kesehatan yang mengakses diidentifikasi oleh WHO, misalnya penggunaan jenis pelayanan yang berlebihan. Semua orang sakit sedikit CT scan, sakit sedikit USG. Dan kadang-kadang ini sebenarnya lebih banyak dipakai untuk
revenue generation di unit pelayanan. Rawat inap lama perawatan berlebihan, operasi yang harusnya cukup 1 hari rawat inap kadang-kadang sampai 8 hari sehingga biayanya jelas akan naik. Penggunaan obat paten berlebihan dan obat jenis yang kurang, penggunaan obat dan pelayanan yang mutu yang tidak terjamin, penggunaan obat yang amburadul, tidak rasional dan tidak efektif. Staf kurang terampil, kurang terlatih, kurang termotivasi. Proses pelayanan yang sangat berbelit, administrasi dan birokrasi yang rumit dan tidak karuan. Kalau jenengan mungkin harus nganu ke pelayanan BPJS harus bawa fotokopi KTP, fotokopi ini itu. Saya ngarep mereka ya sopo fotokopi lain. Saya pernah menyaksikan di Thailand orang hanya menunjukkan kartunya, kartu identitas, KTP-nya itu semua dalam waktu detikan. Oh ya, Anda akan dibayar oleh lembaga ini. Padahal ada lembaga pembayaran kira-kira 7 pembayar, 7 insurance company. Mekanisme rujukan yang kurang efektif. Ya, ini yang membuat pemborosan dan mengurangi akses di banyak setting. Ya, slide berikutnya, Mas Rahmat. Ini adalah suatu kisah yang sangat menyedihkan. Terjadi di salah satu RSUD di NTT atau di Kupang. Di banyak negara, seorang wanita hamil itu kalau menjelang kelahiran, dia sama suaminya atau keluarganya disediakan semacam pemondokan gratis agar mereka bisa mendapatkan proses kelahiran di rumah sakit untuk menurunkan angka kematian. Tapi apa yang terjadi dengan ibu muda ini sangat menyedihkan. Pada waktu saya presentasikan di Holland, saya lihat moderatornya sampai meneteskan air mata. Ibu ini di suatu akhir pekan dia datang ke puskesmas untuk mencari surat rujukan buat ke RSUD. Tapi karena tutup puskesmasnya akhir pekan, dia tidak dapat surat rujukan dan sama suaminya dibawa ke rumah sakit rujukan kira-kira 40 km. Di sana tidak diterima, harus ada surat rujukan dari puskesmas. Paginya, hari Seninnya, sang suami lari ke puskesmas dan mendapatkan surat rujukan. Dan akhirnya pada waktu dia sampai ke rumah sakit, si istri sudah meninggal. Ibu muda umur di bawah 30 tahun meninggal hanya karena perlakuan yang tidak manusiawi, hanya karena masalah birokrasi. Jadi seolah-olah birokrasi administrasi itu lebih penting dari nyawa seorang ibu. Ini sangat menyedihkan. Apa dampaknya? Angka kematian ibu di Indonesia di tahun 2015 pada end of Millennium Development Goal masih bertengger di atas 300.000 per 100.000 kelahiran hidup. Di banyak negara tetangga mereka sudah di bawah 200. Jadi sekarang mungkin sudah banyak perbaikan, mungkin sekitar di atas 200. Tapi belum mencapai target di bawah 100. Malaysia di bawah 100, Vietnam di bawah 100 per 100.000 kelahiran. Jadi hanya karena masalah-masalah birokrasi ini nyawa ibu seolah-olah tidak terperhatikan. Ya, slide. Sekali lagi mengenai kualitas. Jadi kualitas produk atau kualitas layanan harus memenuhi syarat. Jadi walaupun ada akses, kualitasnya tidak memenuhi itu akan membunuh lebih banyak orang. Ini adalah studi di 40 negara berkembang. Jadi kalau tidak ada akses, yang mati meninggal itu hanya 3,6 juta karena tidak memperoleh akses. Tapi yang meninggal karena pelayanan yang jelek atau produk yang jelek ada 5 juta per tahun. Jadi menyediakan akses kalau tidak disertai jaminan mutu sebenarnya sama saja membunuh orang. Jadi mungkin pesan yang harus diterima di sini adalah akses harus selalu disertai dengan mutu atau kualitas. Ya, berikutnya Mas Rahmat. Apa yang diharapkan dari kebijakan kesehatan universal adalah meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan.
semakin banyak yang dilindungi, semakin banyak yang tersedia, semakin terjangkau. Meningkatnya mutu pelayanan oleh karena ada standarnya, nggak bisa saat dulu, ada standar treatmentnya, ada standar pelayanannya. Menurunnya biaya pelayanan kesehatan, menurunnya kesulitan pembiayaan kesehatan katastrofi, jadi menurunnya out of pocket payment dari kantong tadi, dan menurunnya pemiskinan penduduk segmen bawah, seperti yang saya utarakan di depan. Data ini sebagian sudah ada, sebagian belum ada, mungkin juga nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di unit penelitian di universitas bisa meneliti entah di tingkat kabupaten atau provinsi apakah dampak tersebut nampak. Tapi yang jelas kalau anecdotal report orang yang tadinya tidak punya BPJS sudah tertolong oleh karena tidak harus membayar gratis alias gratis. Ya, slide. Ini adalah data meningkatnya cakupan oleh BPJS sangat menggembirakan. Ya, jadi sekarang kira-kira sudah 220 juta lebih yang tercakup dari 260 juta penduduk. Hanya ada sedikit penurunan di tahun 2020 mungkin oleh karena COVID. Tapi saya sangat salut pada Pak Gufron yang tadinya defisit sekarang bisa dibalik, sudah ada positif. Dan tadinya hanya untuk pembiayaan kuratif, tapi sekarang juga vaksinasi ditanggung BPJS. Ini suatu kemajuan besar yang kadang-kadang sering tidak kita perhatikan, kecuali kalau ada laporan-laporan yang khusus dibuat. Ya, terima kasih. Slide berikutnya. Jadi upaya meningkatkan pelayanan adalah sederhanakan prosesnya, streamline the process. Nggak usah bawa fotokopi macam-macam. Kadang-kadang heran. Hindari administrasi dan birokrasi yang berlebihan, bulat, tidak karuan. Jadi orangnya lebih sakit duluan daripada pelayanannya. Juga mengendalikan mutu produk dan mutu layanannya. Mungkin slide berikutnya. Ini adalah salah satu contoh kolektif strategi yang kita lakukan di WHO, di Western Pacific Regional Office, yang mencangkup 38 negara. Jadi kami harus memberikan bantuan teknis pada 38 negara, termasuk negara-negara kerjasama dengan negara-negara kaya, Australia, New Zealand, Jepang. Suatu strategi kolektif yang dibuat bersama, duduk bersama, negosiasi bersama, dan kadang-kadang negosiasi itu begitu alot. Tahun 2004 itu kita mulai 2002 Amerika dan beberapa negara industri langsung memveto, tidak bisa dijalankan, ya harus nunggu lagi. Walaupun kita juga ada waktu negosiasi mengundang tim ahli mereka. Jadi apa yang dicantumkan technical content-nya itu mengenai harga, mengenai pembiayaan, mengenai sistem procurement supply, mengenai hak paten dan international TRIPS agreement. Oleh karena kita tidak bisa membuat obat generik kalau tanpa melalui kesepakatan internasional. Juga mengenai regulasi dan jaminan mutu, mengenai bagaimana mengatasi obat-obat di bawah standar, mengatasi obat-obat palsu yang banyak di Asia Tenggara, bagaimana meningkatkan penggunaan yang rasional dan penggunaan yang berdasarkan evidence, dan bagaimana mengevaluasi dan memonitor dampaknya. Jadi isinya itu sederhana sekali sebenarnya. Ada guiding principles, ada actions. Yang saya senang sekali, bangga sekali oleh karena pemerintah Cina itu semua provinsi harus membuat semacam implementasi strategi ini. Jadi mereka situasinya apa yang diperlukan di masing-masing provinsi atau distrik, kemudian mereka membuat recommended action yang akhirnya selama 10 tahun saya kira akses meningkat paling tidak 2 kali lipat dibandingkan pada waktu baseline. Dan saya sangat bangga, sangat bahagia bisa ikut negosiasi, terutama dengan Cina, pemerintah Cina. Orangnya tuh diam-diam, pendiam, tapi pada waktu negosiasi datanya semua ada. Kita tuh ngomongnya banter, tapi datanya tidak ada biasanya. Jadi slide berikutnya.
Ini ada pesan saya, mungkin policy is not about power. Policy is about people. Love and care the people, serve the people. People-centered policy. Jadi paradigma sekarang itu semua kebijakan harus demi kepentingan rakyat. People-centered policy. Jadi ini adalah pesan pada waktu saya perpisahan dengan teman-teman di Asia Pacific Conference on National Messaging Policy di Sydney tahun 2012. Di mana pemerintah Australia bersikeras agar konferensi yang diadakan ini yang kedua, yang pertama tahun 97 juga saya 97 atau 96 saya hadir di sana. 17 tahun kemudian baru ada konferensi yang kedua dan pemerintah Australia bersikeras agar diadakan di Sydney oleh karena mereka ingin ikut farewell dengan saya. Saya terus terang saya dekat sekali dengan teman-teman di Australia. Ya, slide. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf atau kalau ada kata-kata saya yang keliru. Orang tua itu ngomongnya kadang-kadang sering dari yang keluar sama yang dibilang keliru, apalagi banyak hambatan. Jadi matur nuwun. Moga-moga bisa memenuhi apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak inginkan. Monggo, Mayang. Oke, matur nuwun sekali Dr. Budiono atas materinya yang luar biasa yang membuka mata dan hati kita, wawasan kita ya terkait kebijakan kesehatan universal dan sejauh mana kebijakan tersebut sudah berjalan di Indonesia dengan segala problem yang ada yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Budiono. Ini kita masih ada waktu 10 menit untuk sesi diskusi. Monggo silahkan Ibu Bapak sekalian jika ada pertanyaan bisa langsung saja disampaikan, monggo. Ini saya melihat beberapa audiens juga dari kesehatan ini. Monggo silahkan. Ada pertanyaan? Oh, oke. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Dr. Saifuddin Ali Ahmad. Monggo silahkan Dr. Saifuddin. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Profesor Jono Santoso atas paparannya. Saya ingin bertanya mengenai konsep jaminan kesehatan universal, di mana secara semangat adalah kita ingin membangun sebuah kesetaraan egalitarian, ya kan, di antara warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Tetapi kemudian di atas itu ada semacam tembok besar, yaitu kapitalisme. Yang saya pikir kapitalisme itu kan ada di mana-mana, dan kemudian bagaimana ini menembus tembok besar ini kemudian tidak dikangkangi oleh kapitalisme, tetap saja mereka berpikir bagaimana mereka menjadikan ini sebuah bisnis juga, yang itu profit itu juga harus mereka dapatkan, sehingga saya melihat kemanusiaan yang harusnya itu dijunjung tinggi, tapi juga tidak mau rugi, tapi bisa berjalan, tetapi kemudian ya karena kapitalisme itu selalu berpikir keuntungan yang lebih, ya ini tentunya kan akan terjadi penyimpangan. Sehingga kita tidak menutup mata bahwa di lapangan pun terjadi penyimpangan itu karena memang kapitalisme sudah mendarah daging sehingga sulit untuk merubah paradigma. Bagaimana pandangan Prof? Menurut saya adalah pendekatan yang imbang. Kita tidak bisa melepaskan pelayanan kesehatan dari free market ekonomi, harus kontrol ekonomi atau welfare ekonomi. Jadi tapi misalnya kaum industrialis ini kita kesampingkan, siapa yang mau mengembangkan produk-produk baru? Oleh karena hampir semua produk baru ini yang mengembangkan adalah industri, dan industri butuh semacam keuntungan untuk reinvestasi. Hanya profitnya harus reasonable. Profit based on good practices. Jadi saya kira negara-negara seperti Inggris, seperti Skandinavia, mereka bisa mencapai ke balance yang bagus. Kenapa kita enggak? New Zealand bisa mencari keseimbangan yang bagus, kenapa kita enggak? Australia juga demikian bisa, kenapa kita enggak? Harga obat di Australia itu kadang-kadang lebih murah dari kita. Ada atenolol itu harga kita waktu itu pada waktu belum ada BPJS lebih mahal dari Australia. Kok bisa? Dan mereka negara kaya, negara industri. Jadi oleh karena sistemnya untuk semacam
concerted action, collective action bersama. Tidak bisa black and white, oh ini sisihkan, ini jangan diikutkan. Tapi harus ada pengendali masing-masing. Profit through good practices. Jadi yang sama sekali melepaskan ke free market ekonomi itu ya Amerika. Tapi Amerika 60 juta penduduknya itu tidak terlindung asuransi. Dan asuransinya sangat mahal. Per orang per tahun $1.500. Jadi per keluarga itu kalau 5 orang itu $7.500 per tahun. Relatif kita BPJS kita relatif sangat murah. Walaupun banyak keluhan di mana-mana, tapi saya kira masih relatif tidak seperti di negara-negara lain. Di Korea itu sampai demo Menteri Kesehatan diturunkan 3 kali berturut-turut. Jadi mungkin ya itu balance approach melibatkan semua. Tidak tahu istilahnya apa Bu Mayang kalau bukan eksklusif, tak inklusif itu. Ya boleh untung tapi through good practices, ada guidance, ada guiding principles. Ya, mungkin itu yang Pak Saifuddin. Jadi mungkin kalau semakin banyak works group yang bisa memfasilitasi observasi ini, saya kira akan jauh lebih baik. Saya usulkan untuk ITSMI agar mengundang Profesor Gufron Mukti untuk diskusi mengenai ini. Saya terus terang sangat salut pada waktu negosiasi dulu saya ngomong, lah kalau nunggu sampai negosiasi semua jadi satu pocket, satu pool of fund, ya kapan akan selesainya? Oleh karena Thailand pun dengan pembayar sebanyak 7 insurance company itu mereka bisa membuat sistem yang bagus. Kenapa kita harus semua dijadikan satu? Tidak akan ada habisnya. Itu masalah simbol power keuangan. Jadi itu saya kira Pak Saifuddin mungkin belum bisa menjawab semuanya. Tapi dalam implementasi jelas masih banyak kelemahan. Satu lagi Prof, saya melihat bahwa aktor yang kemudian berkepentingan besar itu kan tenaga medis ya untuk salah satunya berhasil bagaimana program universal coverage ini. Tetapi kemudian kalau dengan pendidikan semakin mahal, kemudian tidak ada pikiran BPJS untuk investasi di pendidikan juga, biar pendidikan itu cetak dokter itu murah. Nanti biar keberlanjutannya itu untuk tenaga medis yang memang betul-betul memang siap untuk itu betul-betul di program memang jangan sampai kita itu sekolah sendiri, bayar sendiri, begitu mau kerja dipersyaratkan ke BPJS dengan menurut saya mungkin beberapa orang pikirannya mungkin pendapatannya berkurang dan sebagainya. Itu kan perlu bagaimana menawarkan masa depan kepada generasi-generasi penerus yang menurut saya jangan sampai pesimis dengan harus ada investasi ke sana biar mungkin gimana Prof? Peluangnya. Saya mengerti keprihatinan Pak Saifuddin, Pak. Oleh karena memang pendidikan kita terutama pendidikan spesialis masih belum tertata sangat rapi. Saya barusan dapat keluhan dari seorang alumni. Kenapa sih pada waktu mau lulus, pada waktu masuk harus iuran sekian, pada waktu mau lulus pun harus sekian dan sebagainya. Saya sudah mendapat amanat dari Pak Ketua Keagamaan Kedokteran agar ikatan-ikatan alumni mulai membuka diskusi mengenai pendidikan dokter, pendidikan spesialis, terutama yang tadinya akademik university based, jadi pendidikan spesialis kita itu university based. Di banyak negara hospital based. Di Inggris juga hospital based. Jadi dokter-dokter itu dididik dan dibiayai oleh entah asuransi atau pemerintah. Jadi mereka enggak cari tambahan macam-macam di luar. Dan mereka juga enggak menjadi sasaran untuk bullying money dan sebagainya. Kita ini kalau pendidikan memang tugas kita masih banyak sekali Pak Saifuddin, tapi bukan berarti deadlock. Tapi memang para pendidik, para pemegang kebijakan ini harus dihadapkan pada musuh bersama. Musuh bersamanya itu adalah turisme medis. Banyak lembaga, banyak perusahaan mau membuka rumah sakit internasional di Indonesia, oleh karena pasarnya menguntungkan. Tapi kalau pendidiknya, kalau dokternya diambil dari luar ya sama saja.
Kalau kita sendiri tidak menyiapkan ya sama saja, kita harus siap. Justru ini yang sedang saya ingin mengumpulkan semua organisasi alumni di Indonesia untuk duduk bersama, diskusi mengenai bagaimana strategi ke depan agar mutu spesialis kita dan jumlah spesialis kita memang memenuhi untuk pelayanan antar negara. Jadi begitu Pak Saifuddin. Terima kasih Prof. Dr. Saifuddin, ini selamat bertugas, sepertinya sudah di lapangan. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi, ini Dr. Budiono dari Dr. Arifah Rahmawati. Pertanyaannya, sejauh mana pandemi itu menambah baik atau buruk situasi pemenuhan hak kesehatan masyarakat? Jawabannya sedikit mix up Bu Arifah. Yang pertama, beberapa negara tetangga seperti Australia dan seperti Thailand ada datanya bahwa pada waktu ada pandemi karena semua orang di rumah, penularan penyakit infeksi itu menurun, penggunaan antibiotik menurun, jadi kesakitan penyakit-penyakit yang lain menurun karena semua orang diisolasi di rumah. Di Indonesia saya kira yang menjadi kita bahwa semua masalah pembiayaan dari pandemi ditanggung pemerintah. Jadi hampir semua ditanggung pemerintah dan mungkin hanya beberapa segmen yang harus dibayar sendiri. Itu adalah suatu yang perlu kita syukuri. Tapi ke depan mungkin juga akan mempengaruhi perilaku kita di bidang kesehatan yang akan meningkatkan bagaimana kita harus melakukan healthy lifestyle, kemudian mengurangi risiko penularan. Saya kira kalau kita lihat di jalan-jalan di kantor-kantor sudah ada perubahan norma yang berlaku dan semoga ini nantinya akan berkepanjangan bahwa COVID walaupun itu bencana yang tidak kita harapkan tapi juga membuat stimulus untuk perbaikan sistem maupun perbaikan perilaku. Begitu, Dr. Arifah, apakah ada pertanyaan berikutnya, Dr. Arifah? Matur nuwun, saya kira sudah data awal yang sangat bagus, tinggal identifikasi lebih detail lagi mengenai aspek positif dan negatifnya dari sisi kesehatan, saya kira. Matur nuwun, Dokter. Ya, mungkin untuk beliau-beliau yang ada di lembaga penelitian di universitas, apa yang saya ungkapkan tadi yang datanya belum muncul ya bisa dicari, simpel sekali sebenarnya. Datanya ada, database-nya ada di BPJS Pusat. Tinggal kontak, saya mau melihat ini, mau melihat itu, saya kira akan diizinkan. Jadi semua database itu disentralkan di Jakarta. Seperti halnya pemerintah Cina. Semua database 1,3 miliar penduduk disentralisir di Beijing. Saya ngomong, udah ya di provinsi aja, toh orang provinsi banyak yang mampu untuk menganalisis dan memperbaiki situasi di sana. Kenapa harus disentralisir di tingkat nasional? Di Jepang, database ini ada di tingkat prefecture. Oleh karena tahun 60-an belum ada sistem IT. Sehingga sampai sekarang pun sistem asuransi mereka hanya berdasarkan prefecture atau provinsi. Negara yang mampu membuat database tingkat nasional dan sistem tingkat nasional secara komprehensif hanya Korea. Dengan 29 juta penduduk, orang bisa kemana-mana seluruh Korea untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di bawah jaminan asuransi. Dan kalau ada penyimpangan di salah satu rumah sakit, masih ketahuan di Korea. Oleh karena database-nya sangat kuat. Jadi kita juga membujuk pemerintah Cina untuk membuat database di tingkat provinsi, mungkin anggarannya tidak terlalu besar, 3% dari anggaran kesehatan mereka. Jadi mungkin itu yang Bu Mayang. Matur nuwun, Dr. Budiono. Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah masuk ke jam 6.30 lewat 2 menit, kita akan mengakhiri ya sesi kitab kita pada pagi hari ini. Saya kira hampir setiap slide yang sudah diuraikan oleh Dr. Budiono saya kira sangat penting ya, yang mengajak kita untuk membuka mata terkait dengan
pelaksanaan mekanisme sistem layanan kesehatan ya yang melindungi itu seperti apa di Indonesia ya, dan terkhususnya adalah bagaimana negara ini ya mampu untuk kemudian memberikan perlindungan ya dari golongan ekonomi lemah ya. Kemudian tadi juga beliau sudah menyampaikan sebenarnya berbagai agreement itu sudah ada, dari voluntary agreement, compulsory hingga Undang-Undang Dasar 1945 ya yang mengatur terkait dengan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat itu seperti apa. Dan juga tadi sudah disampaikan di Indonesia sudah ada SJSN dari 2004, kemudian tapi ini menunggu 60 tahun ya untuk merealisasikan amanat Undang-Undang 1945 dalam satu sistem legal yang berlaku. Nah, kemudian tadi juga beliau sudah menyampaikan bahwa jaminan kesehatan nasional itu sudah dimulai pada tahun 2014 ya, dan untuk mekanismenya. Kemudian juga jaminan kesehatan universal itu di Indonesia sudah berlaku pada tahun 2019 ya, setelah hampir 5 tahun ya dilakukan uji coba. Dan kemudian juga tadi beliau juga sudah menyampaikan beberapa masalah umum yang dihadapi oleh JKN ya. Ada beberapa masalah ya terkait tadi sistemnya ya, mekanisme sistem, bahwa mengapa yang selama ini berlaku itu kemudian bisa menciptakan angka yang negatif gitu ya. Dan alhamdulillah tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwa Profesor Gufron sudah dapat membawa itu ke angka yang positif, dan harapannya ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian ya, semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Budiono Santoso pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Untuk materi sudah saya sudah saya sampaikan di fitur chat. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin untuk memiliki bisa langsung download dari fitur chat. Dan semoga harapannya kedepannya tadi seperti di ungkapan yang disampaikan di akhir oleh Dr. Budiono, harapannya negara ini pembuat kebijakan dapat artinya dapat aware ya terkait bagaimana sebenarnya layanan kesehatan itu harus dibangun ya. Jadi kembali kepada bahwa policy is not about power, policy is about people, love, care, and serve the people, yang intinya adalah people center policy. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk bulan Januari tema kita masih di bidang kesehatan, dan untuk pekan depan yang akan memberikan materi, narasumber kita adalah Dr. Guardian Yogi Sanjaya, Master Health Information. Jadi nanti untuk materi pekan depan tidak jauh dari Health Information ya, jadi sistem informasi di bidang kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Guardian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung pada pagi hari ini, mungkin saya bisa menyampaikan bahwa acara ini insya Allah akan diadakan setiap hari Sabtu pada jam 5.30 hingga jam 6.30 pagi, dan untuk link Zoom akan selalu sama. Jadi ketika Bapak Ibu sudah pernah bergabung, mungkin nanti kalau klik Google gitu di atas itu Bapak Ibu tinggal menekan CUTT, mungkin nanti langsung akan pop up untuk link yang sudah pernah Bapak Ibu kunjungi. Ya, saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili ICMI Orda Sleman mengaturkan terima kasih kepada Dr. Budiono Santoso yang telah berkenan pada pagi hari ini untuk sharing ya terkait dengan kebijakan kesehatan universal. Ya, semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih. Dari Pak Akbar, apakah ada pesan Pak Akbar? Cukup, terima kasih Pak Budiono dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Harapannya kita dapat bertemu kembali pada pekan depan, pada tanggal 20
2 Januari 2022. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima sangat Pak Budiono dan teman-teman semuanya. Bu Mayang, Bu Umi. Matur nuwun, Pak Akbar, matur nuwun Dr. Budiono. Matur nuwun, Bu Mayang. Mangga aturaken.